Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Firman Winarto atau bisa dipanggil Pak Teddy atau Pak Firman. Saya dari Universitas Negeri Surabaya dan akan menjelaskan tentang materi ERD. Ya, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang ERD atau yang bisa disebut Entity Relationship Diagram. Ini adalah biografi Bapak, di mana Bapak dulunya bersekolah di SDN Kaliwungu 1 Jombang, SMP Negeri 3 Jombang, SMK Negeri 3 Jombang, dan Universitas Negeri Surabaya. Dan skill Bapak adalah sebagai berikut: programming, editing, data, dan hardware. Dimana memang Bapak editingnya kurang, tapi soal programming dan data bisa lah untuk menyamai atau bisa untuk diadu lah. Dan untuk hardware adalah Bapak adalah lulusan dari teknik komputer jaringan, jadi Bapak mempunyai pengalaman 3 tahun untuk bongkar pasang CPU, printer, dan lain-lain lah. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa saja, yaitu pertama jelas mengenal ERD itu apa. Di dalam database itu ERD adalah tahapan awal dalam pembuatan database. Kemudian dua adalah mengetahui dan dapat membedakan simbol-simbol ERD dari entitas, atribut, dan relationship. Dan tiga adalah membuat latihan ERD. Kemudian apa itu ERD? ERD adalah suatu model untuk menjelaskan mengenai hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek yang memiliki hubungan antar relasi. Itu untuk pengertian secara teoritis, tapi atau bisa Bapak artikan lebih sederhana adalah ERD adalah sebuah konsep awal atau dasar ketika akan membuat sebuah database. Jadi untuk tahapan awalnya atau tahapan pertama dalam pembuatan database yaitu memerlukan ERD, di mana ERD ini kita rancang sedemikian rupa agar bisa untuk di tahap selanjutnya, yaitu di CDM untuk konsep dan PDM untuk physical, kemudian terakhir untuk database yang utuh. Kemudian ERD terdiri dari entitas dan atribut. Yang sudah dijelaskan Bapak, ERD itu terdiri dari 3 hal, yaitu entitas, atribut, dan relationship. Tapi relationship sendiri itu terpisah dari entitas dan atribut. Sedangkan untuk entitas dan atribut itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa terlepas. Kemudian tipe entitas, value, dan key atribut. Key atribut itu jadi untuk database sendiri di bab selanjutnya nanti akan terdapat yaitu primary key dan foreign key, di mana primary key adalah nilai unik atau identitas unik, di mana itu akan membedakan dari entitas satu ke entitas lainnya. Kemudian ada tipe relationship juga nanti akan dibahas. Kemudian ada role dan atribut di relationship tipe itu tersebut. Pertama adalah entitas dan atribut. Entitas adalah konsep dasar untuk model ERD. Entitas adalah hal atau objek tertentu yang diwakili dalam database. Nantinya entitas ini akan terbentuk di database sebagai tabel. Kemudian ada atribut. Atribut adalah properti yang digunakan untuk menjelaskan sebuah entitas. Jadi di dalam entitas itu sendiri akan terdapat atribut, di mana atribut-atribut ini akan menjelaskan apa saja yang dimaksudkan dalam entitas. Seperti contoh, Bapak beri contoh entitas rumah. Di dalam entitas rumah pasti ada atribut pemilik rumah itu sebagai primary key-nya. Kemudian ada nomor rumah, kemudian alamat rumah, dan lain sebagainya. Jadi entitas dan atribut ini sangat satu kesatuan dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Jika ada entitas pasti ada atribut dan kemudian sebaliknya. Kemudian ada tipe entitas. Tipe entitas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat adalah menunjukkan objek-objek dasar yang terkait dalam sistem. Maksudnya apa? Maksudnya entitas kuat ini selalu ada dalam ERD, karena entitas ini ketika dirubah menjadi database akan menjadi sebuah tabel dalam database itu sendiri. Makanya di ERD selalu ada entitas. Kemudian ada entitas lemah.
Entitas lemah adalah entitas yang kemunculannya tergantung dari entitas lain yang lebih kuat. Maksudnya adalah entitas lemah akan muncul ketika ada entitas yang kuat. Jadi seperti kalau dalam mata pelajaran pemrograman itu adalah OOP, atau yang sudah mengenal OOP yaitu Object Oriented Programming, di mana ada parent sebagai entitas kuat, kemudian ada anakan atau child sebagai entitas lemah. Jadi entitas lemah ini akan selalu dipengaruhi oleh entitas kuat itu sendiri. Kemudian relasi, sama seperti entitas, relasi juga ada dua, yaitu relasi kuat yaitu menghubungkan dua entitas yang keterangannya perlu disimpan di database, menghubungkan entitas kuat dan entitas kuat. Sedangkan relasi lemah adalah hanya menghubungkan khusus entitas lemah dan entitas lemah. Jadi ketika ada entitas kuat itu dihubungkan dengan relasi kuat yang logonya seperti di sini yang Bapak tunjukkan, dan entitas lemah akan dihubungkan dengan relasi lemah yang logonya seperti ini. Jadi ketika ada sebuah entitas, semisal Bapak beri contoh siswa dan guru entitasnya, kemudian dihubungkan dengan relasi kuat. Nama relasinya adalah guru selalu mengajar siswa. Jadi relasinya bernama mengajar. Jadi ketika ada guru itu berrelasi dengan siswa, itu relasinya mengajar. Begitupun dengan lemah. Kemudian ada tipe-tipe atribut yang Bapak akan menjelaskan tipe atribut dalam dua part. Yang pertama yaitu simple. Setiap entitas memiliki satu nilai atom untuk atribut tersebut. Misalnya SSN atau sex. Nah, untuk penjelasan sederhananya, simple attribute ini adalah setiap entitas pasti memiliki atribut yang berbentuk simple ini. Pasti, dan itu selalu. Karena mana mungkin entitas tanpa memiliki atribut itu sendiri. Jadi diberi nama simple. Kemudian ada composite. Composite adalah atribut yang menyimpan nilai yang dapat dibaca lagi. Misalnya nama. Nama bisa dibaca menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Seperti nama Bapak sendiri adalah Teddy Firman Winarto, itu bisa dibaca menjadi Teddy sebagai nama depan, Firman sebagai nama tengah, dan Winarto sebagai nama belakang. Dan logonya itu adalah atribut simple bisa dicabangkan ke atribut simple lainnya sebagai dapat dibaca lagi menjadi, ya contohnya seperti tadi, yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kemudian ada atribut multi-value, di mana atribut multi-value adalah atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Misalnya hobi, ya contohnya hobi seseorang kan tidak mungkin hanya satu. Misalkan Bapak sendiri itu hobinya adalah mendengarkan radio dan membaca buku, itu ada dua, jadi bisa disimpan ke dalam atribut multi-value. Kemudian ini adalah penggambaran atau visualisasi dari contoh composite atau atribut composite, yaitu contohnya adalah alamat. Alamat bisa dibagi atau dibaca lagi menjadi street address atau alamat jalan alamat, kemudian city atau kota, state, negara, dan zip adalah kode pos. Jadi alamat itu bisa terdiri dari nama dari alamat itu sendiri, kemudian kota, negara, dan kode pos. Kemudian dari street address bisa dipecah lagi menjadi number, street, dan apartment number. Kemudian untuk penggabungan antara composite dan atribut, yaitu kita memiliki entitas car, di mana tadi entitas yang digambarkan oleh persegi panjang ya menjadi entitas kuat. Kemudian memiliki atribut primary key, registrasi. Nah, ini akan dijelasin Bapak di slide selanjutnya. Jadi registrasi ini akan masuk ke dalam primary key atau atribut primary key di dalam entitas car atau mobil. Dan vehicle ID itu juga primary key-nya, karena plat mobil itu kan bermacam-macam dan unik. Jadi masuk ke dalam primary key. Kemudian ada tahun pembuatan mobil itu. Kemudian model dan pemakainya siapa. Kemudian warna di sini kan ada banyak, tidak hanya merah, hitam atau biru saja. Dalam satu mobil itu bisa
dalam satu jenis mobil bisa memiliki banyak warna. Jadi seperti yang Bapak jelaskan, yaitu menggunakan atribut multi value dalam color itu. Kemudian di part kedua ada tipe atribut, yaitu key. Seperti yang baru saja Bapak jelaskan, yaitu vehicle ID masuk dalam key. Karena plat nomor itu selalu unik dan tidak sama dengan satu sama lainnya. Key adalah atribut yang menyimpan nilai unik dari entitas sehingga anggota entitas yang satu berbeda dengan yang lain. Dan logonya itu seperti atribut simple, akan tetapi memiliki garis di bawahnya. Kemudian dari itu untuk entitas kuat, sedangkan untuk entitas lemah juga memiliki key itu sendiri dengan logo, yaitu sama seperti key dalam entitas kuat, akan tetapi garisnya yang di bawah itu putus-putus, sama seperti atribut key, akan tetapi buat entitas lemah gitu. Jadi logonya pun berbeda, sama seperti entitas kuat dan entitas lemah. Dan ada atribut derived, yaitu atribut yang menyimpan nilai yang harus disimpan, atau dalam artian rumus. Misalkan untuk mendapatkan nilai dari seorang siswa harus dikumpulkan dengan atribut mata pelajaran, misalkan matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Itu dijumlah dan dibagi 3. Nah, itu masuk ke dalam atribut derived untuk rumus mendapatkan nilai akhir dari seorang siswa itu sendiri. Kemudian ini adalah notasi lengkap dari ERD. Dari simbolnya itu entitas persegi panjang atau entitas kuat. Kemudian persegi panjangnya ada 2, itu untuk entitas lemah. Kemudian relationship, yaitu belah ketupat. Kemudian identifying relationship itu adalah relationship untuk lemah, yaitu menghubungkan antar entitas lemah dan entitas lemah. Belah ketupatnya ada 2. Kemudian simple atribut sama, yaitu cuma lingkaran atau oval. Kemudian ada key atribut, yaitu primary key-nya, atribut dengan garis di bawahnya. Kemudian multi value atribut. Kemudian composite derived atribut, ada garis-garisnya untuk lingkarannya. Kemudian ini untuk relationship-nya, yaitu ketika total itu pasti. Contohnya itu seperti sederhana saja, siswa pasti memiliki orang tua. Kemudian ada kardinalitas, itu belum pasti. Belum pastinya itu seperti apa? Seperti siswa dan guru. Nah, guru ini belum pasti mengajar siswa. Contohnya, misalkan guru kelas 1 tidak mengajar di kelas 6. Jadi guru itu belum pasti mengajar semua siswa. Dan ada pembagian kelasnya. Kemudian ini adalah contoh kasusnya. Contoh kasusnya adalah departemen, atau kalau sederhananya itu perusahaan, selalu ada nama perusahaan. Itu menjadi primary key karena apa? Karena setiap perusahaan itu memiliki macam-macam nama dan pastinya beda-beda dan unik-unik sendiri. Kemudian nomor perusahaan satu dan perusahaan lainnya pasti memiliki nomor yang berbeda serta unik. Contohnya saja Pertamina atau Bank BRI, itu sudah memiliki 2 nama yang berbeda serta nomor perusahaan yang berbeda juga. Kemudian ada manajer. Yang memulai karir di departemen itu, atau bisa diartikan kapan manajer itu bekerja untuk departemen tersebut. Kemudian lokasi. Nah, lokasi ini atributnya yaitu multi value. Kenapa multi value? Karena departemen atau perusahaan pasti tidak mungkin hanya berada di dalam satu lokasi itu. Misalnya departemen atau perusahaan Pertamina sendiri itu ada banyak lokasi di seluruh Indonesia. Kemudian Bank BRI pun juga sama, tidak hanya ada di dalam satu lokasi. Kemudian contoh kedua yaitu project. Project ini termasuk proyek atau pekerjaan yang dikerjakan oleh departemen. Ada nama dan nomornya menjadi primary key.
Kemudian lokasi proyek, kenapa ini tidak menjadi multi value? Karena project selalu satu lokasi, meskipun berbeda-beda, cuma karena nama dan nomornya yang dijadikan primary key itu berbeda. Jadi untuk lokasinya pun yang di dalam project itu berbeda. Contohnya project A lokasinya Surabaya, akan tetapi nama project A itu berbeda dengan project B yang lokasinya juga berada di Surabaya. Jadi yang membedakan adalah nama dan nomornya yang menjadi primary key-nya. Kemudian dikontrol oleh siapa project itu? Misalkan project dari Pertamina akan dikontrol tentunya Pertamina, kemudian project yang dikontrol oleh Bank BRI akan dikontrol oleh Bank BRI. Kemudian ada karyawan. Karyawan ini memiliki atribut SSN. SSN itu apa? SSN adalah nomor identitas dari karyawan. Kalau di dalam sekolah yaitu NISN yang berbeda dari satu siswa ke siswa lainnya. Kemudian ada jenis kelamin, ada gaji, kemudian ada supervisor, ada alamat, ada tanggal lahir, ada departemennya apa, ada nama yang beratribut komposit yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang, dan ada bekerja dari kapan, yaitu bekerja untuk project dan jamnya itu berapa jam. Multi value, kemudian ada komposit. Kemudian dependent itu adalah tanggungan, jumlah tanggungan yang dimiliki karyawan. Misalnya karyawan tersebut sudah menikah, kemudian tanggungannya tentunya istri dan anaknya. Kemudian ada jenis kelamin, nama karyawan, dependent name, birthday, sama relationship. Itu misalnya anak atau istri. Kenapa dependent ini masuk ke dalam contoh kasus? Karena di bab selanjutnya kalian akan belajar untuk mengenal foreign key, di mana foreign key ini adalah turunan daripada entitas yang kuat. Kalau di mata pelajaran programming yang Bapak sudah sebutkan yaitu OOP. Kemudian ini adalah contoh relationship. Jadi di relationship ini ada 3 yaitu one to one, many to many, dan many to one. Di mana one to one itu hanya berrelasi satu untuk satu. Misalkan siswa dan tugas. Itu berarti satu siswa mengerjakan satu tugas gitu. Kemudian many to many yaitu banyak ke banyak. Contohnya yaitu di perpustakaan tentunya pengunjung bisa meminjam lebih dari satu buku, dan satu buku bisa dipinjam lebih dari satu pengunjung gitu. Kemudian many to one. Many to one itu apa? Many to one itu seperti guru memberi nilai siswa kepada satu kelas, yaitu satu guru memberi nilai siswa dalam satu kelas gitu. Untuk contohnya one to one, Bapak mengambil contoh dari supplier mensuplai project dan partisi, yaitu nama supplier, relationship-nya bernama supply dengan atribut kuantitas, yang mensuplai project dengan primary key nama project, serta mensuplai part atau partisi dengan nomor partisi. Itu one to one. Jadi satu supplier mensuplai satu project dan satu part. Untuk many to many-nya, supplier mensuplai project. Nah, di sini terlihat perbedaannya antara one to one dan many to many, di mana supply-nya itu hanya satu, sedangkan many to many itu banyak. Dan supplier dapat disuplai atau menyuplai part dapat digunakan project dengan banyak itu. Jadi satu part bisa, misalkan partnya itu tang gitu ya, tangnya itu bisa digunakan di banyak project. Kan bendanya tang, tapi untuk project kan ada masing-masing tang tersendiri gitu. Kemudian many to one, di mana supplier satu supplier mensuplai banyak supply. Kemudian banyak supply mensuplai satu project, banyak supply disuplai dari satu part. Jadi seperti satu supplier
mensuplai banyak supplier. Contohnya itu seperti satu distribusi gas LPG yang dimiliki seseorang bisa mensuplai banyak orang untuk dibagikan kepada orang-orang. Kemudian kita akan menganalisis bersama contoh ERD lengkap dari karyawan, pesanan, pelanggan, dan barang. Jadi untuk pertama ini karyawan memiliki atribut nomor karyawan, tentunya primary key karena setiap karyawan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian ada nama. Nama di sini Bapak cuma nama depan dan nama belakang saja. Karena bisa dipecah lagi nama itu menjadi komposit. Kemudian ada kode pos. Yaitu satu karyawan relationship-nya yaitu memproses banyak pesanan. Karena satu karyawan bisa menerima banyak pesanan. Kemudian pesanan terdapat atribut tanggal penerimaan pesanan, tanggal pengiriman pesanan, jumlah pesanan, sama nomor pesanan yang tentunya menjadi atribut key atau primary key. Kemudian pesanan itu terdiri dari barang. Di sini kita lihat relationship-nya yaitu many to many karena banyak pesanan juga terdiri dari banyak barang. Contohnya saja parcel sendiri itu termasuk pesanan yang terdiri dari banyak barang, mulai dari minuman dan makanan. Terdiri itu mempunyai atribut jumlah pesanan. Jumlah pesanan kenapa primary key? Karena itu disimpan untuk mengetahui pesanannya ada berapa. Misalkan ada satu pesanan, dua pesanan, dan seterusnya. Kemudian barang terdiri dari atribut nama, nomor barang, harga, dan jumlah tersedia. Nomor barang di sini tentunya menjadi primary key karena setiap barang memiliki bermacam-macam nomor dan tentunya unik satu dengan yang lainnya. Kemudian nama barang, misalnya makanan itu wafer atau minumannya teh. Kemudian harga dan jumlah yang tersedia. Maksudnya apa? Maksudnya barang tersebut tersedianya hanya tinggal berapa. Kemudian pesanan ini berrelationship dengan pelanggan di mana satu pelanggan memesan banyak pesanan. Yaitu pelanggan tersebut memiliki atribut nomor pelanggan menjadi primary key, kemudian kode pos, kemudian nama menjadi komposit, nama depan dan nama belakang. Seperti yang kita semua tahu ketika pelanggan memesan pesanan itu bisa banyak. Contohnya saja saat memesan di toko online atau misalkan Tokopedia, satu pelanggan bisa memesan banyak pesanan. Misalkan Bapak ingin memesan HP, kemudian ingin memesan lagi hardcase. Contohnya seperti tersebut. Jadi ini adalah analisisnya di mana tentunya belum muncul foreign key karena foreign key akan Bapak jelaskan di bab selanjutnya. Ini adalah ERD basic yang sangat penting atau konsep awal untuk membuat sebuah database yang utuh. Karena tanpa ERD kita tidak bisa membuat PDM dan CDM di tahap keduanya. PDM dan CDM tentunya Bapak akan jelaskan di bab selanjutnya. Ini hanyalah ERD yang Bapak jelaskan. Nah, untuk kuisnya Bapak akan kirim di Google Classroom atau di grup WA, dan untuk absennya juga akan Bapak share di grup WA. Kalau ada pertanyaan silakan chat di grup WA. Bapak akan senang hati untuk menjawab. Dan sekian dari pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.